Hai guys, jadi kali ini aku mau ngobrol nih sama guru sekolah inklusi dan ini adalah bestie aku dari zaman kuliah. Kita kenalan dulu ya sama Kak Rifda. Halo, aku Rifda. Oke, Kak Rifda ini adalah seorang guru dari sekolah inklusi yang tentunya teman-teman tahu dia itu bisa berkecimpung langsung dengan siswa-siswi yang ada di sekolah itu. Jadi kita kulik lebih lanjut yuk terkait dengan sekolah inklusi ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu terkait dengan sekolah inklusi dan kenapa itu penting untuk kita ketahui saat ini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, mungkin kita tanya dulu nih terkait dengan berapa lama sih Kak Rifda berkecimpung di dunia pendidikan inklusi ini? Oke, jadi awalnya itu dulu aku ceritain dari awal ya. Kenapa boleh. Aku tertarik di pendidikan inklusi? Karena dulu tuh ditarik nih sama dosen untuk bantuin salah satu bironya, biro psikologi gitu. Jadi dia punya jasa layanan shadow teacher. Nah, dari situ aku tertarik buat join. Terus abis itu ya udah selama kuliah di semester akhir sambil kerjain skripsi. Aku sambil bekerja jadi shadow teacher. Terus setelah lulus kuliah, kebetulan emang tertarik sih sama psikologi anak. Jadi pengen fokusnya ke anak-anak gitu. Terus akhirnya aku cari loker-loker tentang guru inklusi. Terus akhirnya dapatlah ini di salah satu sekolah di Jogja yang emang basicnya sekolah inklusi gitu. Wah, keren banget. Perjalanannya emang benar-benar dari zaman kuliah banget ya. Iya. Terus sampai sekarang udah 3 tahun lamanya di sekolah inklusi itu tentu banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Kak Rifda ini. Kalau boleh jujur nih Kak, terkait dengan itu tadi yang disampaikan Kak Rifda, shadowing? Shadow teacher. Nah, itu boleh dijelaskan sedikit Kak, mungkin ada yang belum tahu. Shadow teacher itu guru pendamping. Jadi emang anak-anak berkebutuhan khusus itu kan berbeda ya dari anak-anak yang lain. Jadi dia membutuhkan guru ekstra nih, guru tambahan. Karena kan kalau guru kelas itu kan mendidiknya tuh banyak murid. Jadi dia tidak bisa intens ke satu murid. Kalau misalkan cuma ngurusin satu anak, ya anak yang lain tidak akan terurus juga. Jadi makanya anak berkebutuhan khusus itu perlu guru tambahan, guru pendamping tambahan yang emang fokus buat membimbing dia, mendorong dia, support gitulah intinya. Ya betul, karena anak berkebutuhan khusus ini memang butuh guru yang lebih intensif ya, betul. Dekat dengan dia. Oke. Kak, sebelum lanjut lagi, kalau boleh jujur nih, boleh tahu nggak mitos atau persepsi yang salah nih di masyarakat kita terkait dengan guru inklusi? Mungkin masyarakat bilangnya A, tapi sebenarnya nggak gitu loh. Gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau menurut masyarakat yang awam, ini tuh guru inklusi tuh kayak cuma guru bayangan aja. Jadi kayak cuma guru pendamping aja kok. Jadi kayak seakan-akan kita tidak punya peran penting gitu untuk anak. Padahal sebenarnya pentingnya guru inklusi ini untuk lebih support secara mental, secara ya semuanya lah, kita bisa membantu secara intens buat anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi mungkin banyak sih yang masih belum terlalu paham gitu kok. Harus sih ada guru inklusi gitu. Padahal itu penting karena semakin anaknya itu bisa mendapatkan dorongan lebih, ya anaknya bisa berkembang sesuai kebutuhan-kebutuhannya gitu. Jadi malah guru inklusi itu sangat krusial karena dia itu punya peran yang harus dekat banget sama anak itu, sehingga kalau nggak ada guru ini malah dia nggak bisa menyesuaikan ilmu atau pendidikan yang ada di sekolahnya. Betul, gitu ya. Lebih kesusahan aja sih karena tidak ada support yang yang lebih dalam betul, dengan anak gitu ya. Dan guru inklusi ini kan juga sebagai penjembatan ya antara
misal guru kelas dengan orang tua, terus untuk sosial anaknya dengan teman-temannya gitu. Iya sih Kak, karena kan kalau ABK ini tuh bisa dikatakan dia kesulitan dalam bersosialisasi, dalam menerima eksternal gitu, sehingga fungsinya guru inklusi itu untuk jembatan ya, seperti yang Kak Rifda sampaikan. Kalau boleh tahu nih Kak, terkait dengan perbedaan dari sekolah luar biasa dan sekolah inklusi itu apa ya Kak, kalau boleh tahu secara sederhananya? Kalau SLB kan emang dirancang secara fasilitas, tenaga pendidik, terus materi kurikulum pendidikannya itu emang untuk anak-anak berkebutuhan khusus nih. Tapi kalau sekolah inklusi itu kan sekolah reguler, jadi anak-anak yang ada di sekolah inklusi itu bisa berbaur dengan anak-anak normal lainnya gitu. Siswa reguler. Gitu. Jadi biar bisa berkembang seperti anak-anak lain. Maksudnya tidak ada perbedaan antara anak inklusi dengan anak reguler gitu. Jadi anak itu nanti ketika di masyarakat juga bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang reguler lainnya, maksudnya yang tidak ABK gitu ya Kak. Berarti memang sekolah inklusi ini tuh sangat penting ya untuk membuat si anak itu bisa hidup, merasa hidup dengan normal seperti yang lain. Gitu ya. Jadi sekarang tuh banyak kok sekolah-sekolah negeri itu emang yang dari pemerintah itu emang mengharuskan menerima minimal 1 ABK gitu. Jadi tidak ada alasan untuk menolak ABK gitu. Tapi emang masih banyak sekolah-sekolah yang secara dari tenaga pendidiknya itu juga kurang kan, kurang paham nih ABK itu seperti apa gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, ketika siswa reguler ini berarti di sekolah Kakak ini kalau boleh tahu semuanya dari ABK atau ada siswa reguler? Ada siswa reguler ya. Jadi misal dalam satu kelas itu nanti ada 1 atau 2 anak ABK gitu. Berarti sebenarnya itu semua sekolah reguler di Indonesia itu harusnya menerima ABK ya? Harusnya menerima, cuman kan kadang dari tenaga pendidiknya, guru-gurunya kan masih awam ya, masih awam tentang ABK, jadi mungkin secara pembelajarannya jadi kurang kurang support gitu buat ABK gitu. Berarti secara kompetensinya belum mampu untuk menerima ABK gitu ya? Betul, kalau sekolah inklusi di tempat saya itu emang menyediakan ada guru inklusi, jadi emang sudah udah kompetensinya di situ. Spesifik untuk membantu siswa ABK-nya gitu. Kalau terkait dengan siswa reguler ini Kak, mungkin awalnya ketika dicampurkan dengan ABK pasti memiliki kebingungan atau canggung gitu kan Kak. Kalau boleh tahu gimana sih cara mengatasinya gitu sebagai tenaga pendidik untuk membuat kecanggungan itu nggak ada gitu, menjembataninya gimana Kak? Iya sih, kadang tuh anak-anak biasa itu selalu bilang ya kayak Bunda kok dia aneh sih, Bunda kok dia beda sih sikapnya, kok dia tingkahnya kayak gitu. Terus ya kita sebagai guru inklusinya ngasih pengertian ke anak yang biasa ini, maksudnya iya dia emang unik, cara belajarnya juga unik, beda sama kalian, makanya Bunda di sini buat membantu, buat membimbing si A ibaratnya biar bisa sama kayak kalian gitu. Berarti kayak merangkul bareng-bareng gitu ya dari jadi siswa reguler. Biar tidak ada, mereka tidak berpikiran kok dia beda gitu. Kayak menormalisasi berarti kan ya. Ya, karena kan anak itu biasanya cara pandangnya itu ditentukan oleh lingkungan sekitar. Berarti kalau anak berada di lingkungan atau sekolah yang baik seperti sekolahnya Kak Rifda ini, otomatis mereka juga akan memiliki cara pandang yang baik karena informasi dari tenaga pendidik di sana juga gitu ya Kak. Makanya itu tuh sangat penting sih menurutku, karena kayak sekolah-sekolah reguler di Indonesia ini tuh perlu loh untuk menerima ABK. Salah satunya juga cara agar membuat siswa reguler ini tuh paham kalau ABK itu juga
sama dengan kita gitu, agar di masyarakat nantinya ketika mereka sudah lulus sekolah atau apa, mereka tidak akan mendiskriminasi ABK ini dan bisa menerima keberadaannya. Betul. Gitu. Kemudian kalau strategi program pembelajarannya gitu, apakah berbeda ya Kak dengan sekolah-sekolah yang tidak menerima ABK atau sama saja? Ini kan kalau sekolah inklusi kan sekolah reguler ya, sebenarnya sekolah biasa, sekolah metode biasa. pembelajarannya juga seperti biasa. Hanya saja nanti kalau anak inklusi itu biasanya kalau di tempatku tuh ada namanya jam tambahan. Oh, jam tambahan. Iya, jadi nanti dari guru inklusinya sendiri yang memberikan jam tambahan itu. Gitu. Jadi nanti misal dalam 1 jam itu kita mengulik nih apa sih yang kurang dari anak ini. Nah, itu nanti kita ekstra di situ, kita tambahin buat meningkatkan kekurangannya itu. Misal kurang di motorik halusnya, oh berarti PR-nya kita cari kegiatan yang menarik nih biar anaknya mau buat ikut kegiatan motorik halus gitu. Kalau boleh tahu Kak, soal motorik ini ada berapa motorik? Banyak sih, cuman kalau yang secara umumnya tuh ada motorik halus, motorik kasar, ada motorik oral, udah sih sensori motorik itu. 3. Sedikit penjelasannya dari ketiga motorik itu. Kalau motorik halus itu kan lebih ke otot-otot halus ya, misal otot tangan, jari-jari tangan, misal untuk menulis, kayak gitu. Kalau kasar itu lebih ke yang gerakan fisik. Oh, gerakan Kalau fisik. oral itu ini yang area mulut. Oh, area mulut, pengucapannya. Iya, nah itu kalau motorik oral itu biasanya ngaruh banget sama anak-anak yang speech delay gitu-gitu. Oh, speech delay. Yang lambat bicara. Oh ya. Itu boleh tahu nggak cara melatihnya itu gimana? Kalau dari halus, kasar sama oral itu sedikit aja. Lebih diperbanyak stimulus sih. Misal motor garisnya kurang, berarti kita cari kegiatan-kegiatan yang melatih otot-otot tangan jari gitu. Misal dia belum bisa menulis nih. Kita pakai kegiatan misal pakai karet atau apa gitu pokoknya biar dia lebih banyak gerak. Oh, kalau semakin banyak gerak nanti dia akan terlatih. Oh, betul gitu. Kalau kasar, motorik kasar ya kita cari kegiatan fisik. Kadang kan kalau anak ABK itu terkendala sama motorik kasarnya juga. Jalannya gitu ya? Ya bisa jalannya atau dia pasif, tidak aktif gitu. Jadi kita butuh kegiatan-kegiatan yang buat melatih dia gerakan biar gitu mau ya? gerak, entah panjatan atau jalan di papan titian kayak gitu. Oh, jalan di papan titian itu juga kan melatih ngaruh. keseimbangan. Oh, melatih berarti nggak cuma gerak tapi kayak harus seimbang. Keseimbangan, kekuatan, otot-otot badan gitu. Kak, tapi kalau misal nih aku punya anak ya, kayak katanya kalau misal anak kecil itu harus mulai dilatih tuh motoriknya dari sejak sedini mungkin. Itu kayak misal waktu itu aku lihat sensory play. Nah itu bagus. Oh, itu buat sensory. Buat sensory playnya biar dia itu nanti perkembangan secara motoriknya itu nggak lambat. Oh. Jadi sebaik mungkin tuh dilatih sedini mungkin sih. Jadi semakin sering kita latih, nanti semakin cepat dia buat mengembangkan motoriknya itu. Oh, 3 ya, motorik kasar, halus, sama oral. Kalau oral berarti lebih ke gimana Kak? Ya, cerita? Cara bicaranya buat ini. Pelafalan ya? Jelas, pelafalan. Harus jelas. Kalau gerak itu senam gitu bisa nggak sih? Bisa. Joget TikTok? Boleh. Joget TikTok. Pokoknya yang melibatkan gerak fisik lah. Oh, gerak fisik yang pentingnya. Oh, kalau ada nggak sih Kak keajaiban kecil yang ditemuin saat menjadi guru inklusi ini mungkin dari anaknya gitu? Kalau yang tahun kemarin, ini kan tahun ajaran baru ya, aku baru megang anak baru dengan kasus yang baru. Kalau yang kemarin itu aku megang anak speech delay dengan gangguan bahasa.
Heeh. Jadi dia emang dari pas tak pegang itu dia belum bisa ngomong gitu, artikulasinya belum jelas, padahal usianya harusnya dia udah bisa menyusun kalimat, bercerita dan sebagainya, tapi dia emang terlambat. Terlambat bicara. Nah itu kan dari awal dampingin dia belum, artikulasinya belum jelas banget. Sampai kemarin setelah terakhir sebelum tak lepas pendampingan itu, dia udah bisa nyebut namaku dengan jelas. Burida. Jadi kayak terharu ya. Terharu banget ya, sih. itu merinding. Maksudnya pencapaian itu tuh kayak besar banget buat aku Iya, gitu, kayak bener-bener yang merinding. Dan untungnya orang tua tuh emang suportif sih. Jadi dia juga selain pendampingan di sekolah, dia juga ikut terapi bicara. Jadi itu terbantu banget. Iya. Gitu. Keren banget sih kalau dari awalnya belum bisa ngomong sampai bisa nyebut nama kita Iya. ya, kayak Sekarang sih dia udah bisa bercerita. Cuman emang karena dia ada gangguan bahasa, jadi emang susunan kalimatnya belum terstruktur. Gitu. Jadi emang ya itu masih perlu proses terapi-terapi Iya. lagi sih. oh ya berarti memang anak yang di sekolah inklusi ini juga perlu untuk terapi bicara juga ya Kak ternyata. Perlu, kalau tergantung tergantung dengan gangguannya. Misal speech delay ya dia terapi bicara. Misal dia case-nya ADHD, dia bisa terapi okupasi sama terapi perilaku. Autis juga itu terapi okupasi, SI, sensori integrasi sama perilaku. Banyak terapinya. Nek boleh dijelasin nggak apa ADHD? ADHD. Itu apa sih Kak bedanya sama SI sama autis? Sorry, SI itu terapi. SI terapi. ADHD sama autis, ASD. Kalau ADHD kan lebih ke ADHD kan attention deficit hyperactivity disorder. Jadi dia emang atensinya tuh pendek banget. Terus dia disertai dengan hiperaktif. Jadi anaknya banyak banget gerak. Banyak gerak tapi nggak bisa fokus. Betul. Kalau autis disorder dia itu lebih ke gangguan sosialnya kurang. Dia nggak bisa bersosial dengan baik. Terus habis itu kesulitan untuk berkomunikasi gitu iya, ya. komunikasinya juga, fokusnya juga biasanya. Nah kalau ASD itu nanti sebagai gangguan umum dia bisa disertai dengan ADHD juga. Jadi bisa satu orang itu bisa dengan dua disorder itu gitu. Disorder. Jadi kalau autis itu sebagai spektrum utama. Jadi nanti bisa disertai gangguan lain, misal disertai ADHD atau disertai speech delay atau apa gitu. Berarti autis tuh kayak core-nya masalah kayak senternya. Autis tapi pasti ada tambahan lain gitu. Ada komorbidnya. Komorbid. Bisa komorbid. Kalau ADHD dia tidak bisa jadi utamanya. Nggak bisa utamanya, tapi utamanya tuh autis. Tapi nggak semua anak ADHD itu ada autis. Nggak semua autis itu ada ADHD-nya gitu. Jadi nanti tergantung gimana diagnosisnya sih. Kak, kalau aku tuh lebih ke ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak di satu momen mungkin aku bisa berbicara dengan lancar kayak gini, tapi di satu momen tiba-tiba suaranya tuh gemeter, kayak nggak stabil, tapi nggak tahu kenapa. Itu kira-kira kenapa? Nervous kali. Nervous kah? Kali. Soalnya itu kadang muncul di momen-momen yang menurutku biasa aja, nggak krusial. Kayak misal lagi ngobrol santai sama temen atau mungkin lagi pesen mie ayam, tapi suaranya tiba-tiba gemeter gitu. Belum makan mie ayam. Mie ayam. Gitu ya. Iya. Jadi nggak semuanya itu karena masalah mental. Kadang juga kelaparan. Kita nggak boleh self diagnose ya, nggak boleh self diagnosis ya. Jadi itu kemungkinannya cuma kelaparan. Iya, kelaparan, kecapean. Ya itu. Memalukan. Terus kalau misalkan nih kita di tempat umum, di publik atau di sekolah, terus ada orang yang tiba-tiba tantrum, kayak misal autis teriak-teriak, kan nggak semua orang bisa tahu cara mengatasinya, bahkan kadang orang tuanya sendiri pun nggak tahu gitu. Nah, gimana sih Kak cara mengatasinya? Atau gimana sih maksudnya kadang tuh lihat anak nangis aja kita udah kayak
deg-degan, kita takut gimana sih ini ya. Sebenarnya tuh penanganannya beda-beda ya, tergantung gurunya. Kalau aku pribadi sih, kalau misalkan anak tantrum, terutama kan anakku tuh ADHD, yang sekarang aku pegang ini anak ADHD. Dia selain atensinya pendek, dia juga punya permasalahan regulasi emosi. Dia belum bisa meregulasi emosinya dengan baik. Jadi ya emang kalau anak ADHD kan karena ada permasalahan di otak, jadi dia nggak bisa merespon perasaan, merasa ini gimana, aku harus bersikap gimana gitu. Jadi dia kalau tantrum tuh udah teriak-teriak, udah semuanya jadi berisik gitu kan, udah teriak-teriak terus nangis gitu. Kalau aku sih biasanya aku kasih ruang dulu buat dia, aku sendiriin, aku pinggirin, terus aku sounding ke semua guru, jangan ada yang deketin dia. Kalau misalkan dia cari perlindungan atau cari, misal dia mau sesuatu, tapi sama aku nggak diturutin, karena posisinya dia masih nangis. Aku maunya kamu bilang apa yang kamu inginkan, tapi dengan perasaan yang tenang. Nah, kalau sama aku nggak diturutin, dia bakal nyari guru lain yang sekiranya bisa nurutin dia. Nah, akhirnya aku sounding ke semua guru, jangan ada yang ngerespon dia kalau dia deketin gitu. Jadi emang aku sendirikan, aku kasih waktu buat dia nangis sampai benar-benar dia capek. Nanti dia akan diam sendiri. Dia akan diam sendiri, baru kalau udah kita tanya kamu maunya apa. Terus kalau misalkan dia udah bisa menjawab keinginannya dengan tenang, baru kita boleh merespon, nurutin gitulah, nurutin apa maunya dia. Tapi kalau enggak, dia masih pengen sesuatu tapi dengan kondisi masih nangis, masih tantrum kayak gitu, no, nggak ada nurutin keinginannya dia, nggak ada gitu. Jadi harus kamu tenang dulu, baru aku mau nurutin kamu. Gitu. Soalnya kalau misalkan posisinya dia lagi nangis, terus kita kasih apa yang dia mau, itu bakal jadi keterusan. Dia bakal, ternyata dengan aku menangis, keinginanku bisa tercapai gitu. Itu kan nggak baik ya. Nanti jadi kebiasaan juga. Betul. Tapi kalau misalkan di publik Kak, kan kalau di sekolah kita bisa mungkin bahasanya isolasi dulu, maksudnya kayak didieminkan dulu anaknya gitu. Tapi kalau misal pas di publik, misal kayak di transportasi umum gitu, gimana? Apakah kita nggak boleh diem ya gitu? Kalau transportasi umum ya, mending kita peluk aja dulu gak sih, biar dia lebih merasa aman gitu, karena kan kondisinya rame tuh. Dan itu nanti kalau misalkan dia emang melakukan pemberontakan, ya kita dudukin aja gitu, disuruh duduk, duduk tenang gitu. Walaupun masih nangis sih udah nggak apa-apa, nggak usah yang kayak udah kamu diem gitu. Dia nggak bakal mau dengerin, karena apa yang dia mau kan belum dapet. Berarti emang cara yang benar itu kalau di publik dia nangis kejar gitu, dipeluk aja ya? Ya nggak apa-apa dipeluk, atau kalau misalkan dia berontak, tetap pengen ini sesuatu yang dia pengen, ya udah didudukin aja, disuruh duduk. Nanti dia bakal capek sendiri kok. Anak yang tantrum itu emang dia tuh nanti tuh karena kelamaan nangis, jadi dia bakal capek, bakal diem sendiri sebenarnya. Jadi kita tidak perlu yang melakukan yang gimana gitu. Iya sih, tapi kadang tuh aku lihat di sosial media gitu, kayak misal ada anak tantrum di supermarket itu didiemin terus dia berantakin semuanya gitu loh. Kalau itu sih emang harus ditarik ya, maksudnya jangan dinormalisasi lah. Jangan dinormalisasi. Ya berarti emang penanganannya, pendiamannya ini tuh harus terkontrol ya berarti. Nggak boleh benar-benar dibiarin, nanti dibakar itu tokonya. Ya, walaupun kita diamkan, tapi tetap kita perhatikan, kita awasin, jangan sampai lepas dari awasan kita gitu. Aku pun kalau misalkan di sekolah itu biasanya aku suruh duduk hadap tembok. Oh gitu. Kalau nggak dipojokin, maksudnya nggak diisolasi di ruangan tertutup, enggak. Itu kan lebih ke ngurung diri ya. Itu nggak baik juga buat anak. Jadi lebih ke ya nggak apa, misalkan lagi tantrum di dalam kelas, nggak apa dipojokin aja, tapi hadapnya hadap tembok. Udah kamu nangis sepuasmu gitu.
gitu, nanti dia capek sendiri. Berarti kayak misal, ayo hadap tembok dulu, berdiri. Gimana sih cara ngomongnya, komunikasinya? Kalau Harusnya. kalau apa namanya dia lagi tantrum, kita ngomong panjang lebar pun nggak akan didengar. Iya. Terus? Jadi lebih ke udah didudukin aja. Oh, berarti Lebih kayak ke lebih anu fisik, aksi. aksinya. Oh, gitu. Duduk di sini Mm. sampai kamu capek. Nanti kalau udah tenang, udah diem, baru bilang ke bunda gitu. Oh, gitu. Bunda. Iya, Kalau panggilannya di sana lemah lembut bunda. tuh harus bunda ya. Gitu. Gitu. Kayak terus kayak kita sambil ngemil aja kali Oh, ya. iya. Kita cobain dulu ini masakan dari Cafe R3. Nah. Terus? Kayak mungkin ini lanjut ke Topik. ini sih Kak. Kalau misalnya ya, kita lanjut ke topik. Kan kalau aku suka daki gunung tuh. Kak Rifda juga. Kita pendaki, panggil aku pendaki culture enggak Enggak sih, pendaki gitu. FOMO. Pendaki FOMO. Oh iya, panggil aku pendaki FOMO. Enggak sih. Pak. Kita enggak sefomo itu guys. Iya guys. Terus? Kalau sebenarnya aktivitas fisik seperti itu kayak mendaki gunung sama anak, itu penting nggak sih Kak? Penting sih buat ngajarin anak apa ke alam. Terus itu juga ngajarin anak buat regulasi emosi juga sih sebenarnya. Regulasi emosi juga. Mm-mm. Karena buat apa dia ngerasa capek, harus nahan ngamuk gitu. Harus gimana bersikap gitu. Bisa ngelatih sabar. Di usia berapa sih Kak sebenarnya mendaki gunung untuk anak-anak itu boleh? Aku nggak tahu ya kalau itu. Nggak tahu kalau itu maksudnya. Kalau dari segi kesehatan dan sebagainya aku kurang paham sih. Cuman kalau buat mengenalkan ke anak ya, Nggak buat apa-apa. grounding sih nggak apa-apa ya. Buat usia 3 tahun, 4 tahun oke lah kalau buat grounding. Kalau usia 1 bulan gitu suruh jalan, enggak ya, berlebihan. 1 bulan belum bisa jangan jalan. itu tummy time dulu itu. Apa? Tummy time. Apa itu? Tengkurap. Oh, tengkurap. Kalian yang punya anak pasti tahu, aku nggak tahu. Tummy time. Tummy Memang time. tahapannya gimana Kak? Pertama tummy time, terus Gak apa tummy time? Tummy time itu buat ini loh, biar dia lebih siap buat penegakan kepala gitu. oh, Nggak sih, siap kayak- dengar. Ya siap tengah gitu. Tapi kadang juga habis tummy time Nanti terus dodok time. gak gitu. Oh, Tummy time enggak. nanti kan ini kan tengkurap, terus nanti belajar apa sih? Duduk. Duduk, beranggang gitu. Kalau saat ini tantangan terbesar dari sistem pendidikan kita untuk menerima sekolah inklusi ini tuh apa sih Kak? Tantangan terbesarnya? Kalau di sekolah lain, Mungkin gimana? ya. Kalau di sekolah di kakak Indonesia saat ini gitu. nggak ada ya? Makin nggak ada Aman-aman sih. aja Aman ya. sih. Mungkin Kalau- yang lain gitu. Kalau yang lain tuh mungkin fasilitasnya juga kurang kan. Terus tenaga pendidiknya juga mungkin masih banyak yang awam tentang inklusi. Jadi untuk penanganan pembelajarannya juga kurang tepat. Gitu, kurang support aja. Gitu. Kurang Kalau- lebih begitu. Sebenarnya fasilitas apa sih yang dibutuhin untuk sekolah inklusi ini? Yang seringkali sekolah lain nggak bisa penuhi. Beda-beda sih. Kalau sebenarnya kalau di sekolah inklusi itu fasilitasnya sama sih sama sekolah biasa. Cuman yaitu fasilitas dari tenaga pendidiknya. Terus fasilitas dari ya kurikulumnya. Kan kalau di sekolah inklusi yang ada guru inklusinya kan nanti kita juga ada pelatihan kan, pelatihan buat pembelajaran inklusi itu gitu. Kalau fasilitas buat belajarnya sih sama sih kayak yang lain. Nanti mungkin dari kita sebagai guru inklusi itu ngasih fasilitas media belajar tambahan aja. Kita jadi kayak bikin media belajar.
kayak buat mengasah motoriknya itu ya. Misal dia kurang ini motorik, nanti misal kurang di bagian bahasa, berarti kita bikin kayak flashcard atau apa yang bisa buat susun kalimat gitu. Flashcard. Iya, Apa itu, Kak? flashcard. Kata-kata. Flashcard itu, jadi nanti misal kalau flashcard bergambar gitu, nanti biar dia bisa apa ya, memancing dia biar bisa bercerita gitu loh. Atau nanti ada kayak sequencing gitu, sequencing gambar gitu. Susun gambar buat jadi dirangkai jadi kalimat gitu misalnya. Dari gambar-gambar itu jadi kalimat. Karena kan anak kayak gitu emang butuh media yang Interaktif. jadi lebih menarik lah ya. Jadi sebenarnya sekolah lain itu juga bisa, cuma perlu ilmu aja ya. Sebenarnya kalau Pembekalan ya. pembekalan, kalau fasilitas sih sebenarnya sama aja, cuma kualitas apa ya? SDM lah ya. Iya, SDM tenaga pendidiknya yang emang perlu ditingkatkan dari sekolah-sekolah ini biar Indonesia itu lebih ready untuk punya Pendidikan inklusif. Betul sekali ya. Ya paling enggak gaji guru Naik, 300 kali lipat gitu. bukan 300.000. Jangan. Jangan deh. Tolong ini didengar ya. Iya. Ini udah kenceng banget ini ngomongnya. Terus And then kalau kita menghadapi ABK ini kan cukup menguras tenaga ya, kesabaran. Kayak nggak semua anak itu punya apa? Punya mental yang stabil saat itu, dan pasti nanti tantrum lah ini itu. Dan kita juga sebagai pribadi manusia pasti juga punya masalah. Kita punya kegiatan lain di luar sekolah, itu gimana sih cara memanajemen mental itu sehingga bisa lemah lembut, sabar, imut, lucu, menggemaskan gitu. biar gak overwhelm ya. Itu gimana tuh? Yang pasti sih kita tetap harus punya batasan ya antara pekerjaan itu sama aktivitas pribadi. Jadi ya udah tetap kita lakuin aja apa yang bikin kita senang. Terus paling penting sih sharing ya. Terutama sharing ke partner kerja. Itu membantu banget sih. Kayak ya udah sharing aja, anakmu tadi gini, anakku kayak gini. Walaupun kita sama-sama nggak punya solusi. Iya. Tapi itu meringankan karena kayak aku punya tempat cerita gitu. Jadi aku nggak sendirian kok ngadepin anaknya gitu. Karena ternyata anak yang lain ada tantangannya juga gitu. Benar sih ya, Kak. Jadi cerita itu salah satu menyalurkan energi negatif ya mungkin, walaupun nggak ada solusinya. Apa nggak ada solusi, yang penting kayak udah salur aja, udah kayak keluar. Tapi jangan cerita sama orang yang kalau menurutku ya, tapi kayak Kenapa tuh? kayak banyak orang nih lebih suka cerita sama ChatGPT. iya lagi. Aku sebenarnya iya bener lagi. Iya sih, aku juga sih. Kayak lebih solutif, lebih mendengarkan gitu ya. Lebih bijak gitu lebih ya. bijak gitu. Kan kayak ChatGPT itu pinter banget untuk ngevalidasi perasaan kita. Iya, aku tahu perasaan kamu. Kayak iya itu pasti sangat menyebalkan. Iya, betul. Tapi emang itu yang kita rasakan gitu. Dan sebenarnya cerita ke teman juga seru kalau responnya gini kayak, iya ngeselin banget, Iya. Nah, kayak aku lebih suka respon yang kayak gitu daripada yang enggak sih, coba dipertimbangkan lagi, kayaknya ini ada part kesalahan kamu, kita harus mulai introspeksi. Itu harusnya kita sebagai teman pendengar itu ya validasi dulu nggak sih perasaannya orang yang cerita gitu. Kayak terus nggak usah langsung dikasih saran. Iya, kita nggak butuh. Iya benar, nggak butuh banget. Nah, kita itu nggak butuh sebenarnya. Kita itu butuhnya validasi dulu. Solusinya besok kalau udah dingin gitu. Benar. Kadang kita itu mau cerita tapi dia itu malah kayak yang kayaknya dia emang gini, atau mungkin coba dipikirkan lagi. Menurutku sih emang bener dia ya. Even itu bener dia, kamu dengerin dulu gitu loh. Kayak ya mungkin ini untuk pendengar-pendengar di luar sana, karena nggak semua orang punya tempat cerita. Mungkin kadang juga tempat ceritanya ChatGPT, Gemini,
Meta AI, ya, Ya, dan lain-lain. ya dan lain-lain gitu. Bahkan ada yang cerita di story, semuanya nggak ada yang salah. Mm-mm. Yang salah menurutku malah yang dipendem deh. Karena Iya, kalau dipendem benar, jadi benar. stres. Iya benar. Itu katanya ya Kak, kalau misalkan kita mendem masalah itu bisa jadi autoimun. Itu iya, aku nggak tahu. Itu Oh, nanti kita riset lagi ya, ya. kita riset lagi ya. Soalnya itu ada tuh aku lihat di sosmed, tapi aku nggak tahu ya kebenarannya. Tapi kalau dipikir-pikir ya logis juga, karena kalau kita terlalu memendam, ibaratnya ini energi negatif nih harusnya dikeluarkan, tapi kalau malah kita pendam kayak tahan, pada suatu momen pasti bakal meledak gak sih? Soalnya kan kalau mendem itu kan nanti jatuhnya pikiran. Nanti kalau pikirannya udah sakit, fisiknya juga sakit. Iya, apa sih Kak istilahnya kalau di psikologi itu? Apa? Psikopat. Oh, berarti kalau Apa? psikopat itu dipendem jadi Enggak. Psikopat itu salah satu disorder sih, gangguan itu aja. gimana itu Kak? Iya, Awalnya kan gangguan. kalau aku lihat di film-film psikopat gitu, psikopat itu adalah orang yang baik tapi tersakiti oleh dunia. Joker Terus gitu. Iya, kayak joker gitu loh. Itu real di psikologi ada joker gitu nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Psikopat itu ya lebih ke gangguan jiwa. Gangguan jiwa, emang Mental, udah nggak gangguan normal. mental. Yes. Ya kayak gangguan misal depresi, bipolar, kayak gitu-gitu. Kalau boleh tahu pemicu gangguan-gangguan kayak gitu sebenarnya apa sih Kak? Faktornya sebenarnya nggak bisa ditentukan jelas ya, maksudnya samar-samar sih. Bisa dari genetik atau konsumsi obat-obatan. Oh iya, itu Bisa, ngaruh juga. Bisa ngaruh. Terus ya itu apa namanya? Kalau misal depresi dari stres pikiran aja gitu. Bisa. Yang tidak disalurkan dengan baik. Oh gitu. Bisa. Berarti minuman kayak misal minuman beralkohol tiap hari tuh bisa nggak? Bisa. Bisa itu. Bisa. Kenapa Nanti itu bisa direhab itu kan? Oh iya. Itu apa sih yang membuat kita kita mengonsumsi obat terlarang dan minum alkohol setiap hari itu mempengaruhi kesehatan mental kita? Apa yang membuat itu terjadi sih? Ya kecanduan kan nanti jadinya. Oh iya, kecanduan. Kan. Nanti bisa merusak semuanya dari saraf otak. Soalnya kan gangguan itu juga dari saraf juga kan, saraf otak juga. Gitu. Oh gitu ya. Soalnya aku nggak jadi deh. Aku nggak gitu ya Kak. Iya, percaya kok. Kak, sebentar. Kalau misalkan kita menjaga mental kita kan kita harus menyalurkan energi negatif kan. Nah, gimana sih cara menyalurkan energi negatif ini? Karena kadang kita menyalurkan energi negatifnya itu sering kali itu nggak tepat. Yang hal itu tuh membuat orang di sekitar kita itu nggak nyaman. Kayak misal aku tuh di tempat kerja tuh kayak capek banget, kesel banget. Kayak di depan PC cuma duduk diam ngerjain kerjaan dan itu kerjanya tuh ngeselin gitu. Terus misal banting keyboard gitu, banting mouse atau teriak-teriak kayak jangkrik gitu-gitu, kayak mengumpat gitu. Itu kan negatif ya, seperti itu. Gimana sih Kak cara mengontrol? Ganggu orang nggak? Kalau nggak ganggu orang sih nggak apa-apa. Ganggu sih Kak. Yang ganggu sih Kak. Journaling mungkin. Oh journaling. Journaling bisa untuk meluapkan ya. Oh iya. Bisa. Seefektif Coba itu. aja. Atau kamu misal suka lukis bisa pakai. Itu kan bisa kayak art terapi gitu jadinya. Oh. Padahal kalau journaling ibaratnya kalau misalkan energi negatif, kupikir energi negatif itu kayak kita harus keluarkan dengan teriak. Ya nggak apa-apa kalau itu bikin kamu lega. Aduh, teriak-teriak di kos. Ya jangan di kos juga. Kayak Cari tempat terbuka. di gunung. Boleh. Terus habis itu kayak tim SAR-nya, ada apa ini teriak-teriak ke atas. Nggak apa-apa Mas. Waduh. Terus habis Nggak itu di apa-apa. blacklist. Enggak. ya. Berlebihan. Emang. Berarti journaling efektif ya Kak. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk journaling?
Maksudnya kayak sebelum bekerja kah atau pulang kerja pas capek-capeknya atau gimana sih Kak? Bebas, nggak ada waktu yang tepat sih. Kalau kamu lagi ngerasa pengen diluapkan, luapkan. Journaling itu bisa. Journaling itu ada apa itu? Tulis, lewat tulisan kan? Itu maksudnya ada struktur kalimatnya? Enggak. Ya udah kamu tulis aja apa yang kamu rasain di sekarang. Apa yang kamu pikirin? Yang kamu rasain, kamu pikirin, tulis aja. Nggak ada apa namanya, formatnya nggak ada kok. Nggak ada formatnya ya teman-teman. Sekali lagi journaling itu. Kalau aku tuh selama ini morning pages. Apa tuh? Morning pages, jadi bangun pagi kayak habis sholat gitu, tapi ini nggak rutin ya. Jadi waktu butuh aja, waktu luang itu aku kayak punya kertas HVS bekas gitu, terus tak tulis random apapun yang kadang aku juga mengumpat di situ kayak kata-kata yang seharusnya nggak boleh keluar tapi aku keluarin di situ semuanya. Habis itu istighfar. Habis itu istighfar, sholat taubat. Iya dong. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Terus and then kan namanya kehidupan kita nggak ada yang tahu ya Kak. Mungkin dari misal ada seorang bapak misal bernama Putra. Misalan aja bapak Putra ini menikah dengan putri. Terus kan kita nggak tahu yang namanya gen, nggak tahu yang namanya pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Dilalah bahasanya Jawa banget. Anaknya itu apa? autis, sorry. Aku tuh dalam otakku tuh mau bilang ateis. Beda dong. Iya makanya aku agak lama ngomongnya. Ya itu terus itu gimana sih Kak, kita sebagai orang tua harus apa gitu, maksudnya apa aja yang harus kita lakukan sebagai orang tua biar dia itu bisa menjalani kehidupan yang seharusnya gitu. Banyak tahu anak di tempatku ya, itu orang tua tuh yang masih denial gitu. Oh, denial. Denial. Enggak kok, anakku biasa aja, anakku normal kayak gitu. Padahal aslinya dia butuh apa penanganan khusus gitu. Cuman ya karena masih denial itu. Jadi kalau misalkan itu wajar sih sebagai orang tua, mungkin kayak kaget kok anakku nggak sama ya kayak yang lain gitu. Yang paling penting sih dibawa ke profesional ya, coba dicek diagnosisnya apa. Nanti kalau sudah dapat diagnosis baru penanganannya bisa di terapi atau nanti di sekolah jadi dapat guru pendamping khusus kayak gitu. Soalnya tuh ada tuh, tapi sorry untuk ngomong ya, temenku tetanggaku tuh ada tuh yang emang dari kecil dia autis. Tapi emang sampai saat ini dia seusia aku tapi lebih tua dikit. Tapi sampai saat ini dia benar-benar nggak bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar, nggak bisa ngomong. Jadi tiap hari tuh teriak-teriak gitu. Kayak rasanya kalau di posisi dia mungkin dunia nggak adil deh ke dia. Dan sebelumnya juga pernah tuh kayak orang tuanya ditawarin beberapa kali sama SLB gitu, suruh untuk menyekolahkan anaknya, tapi orang tuanya tuh masih nggak mau untuk menyekolahkan anaknya karena merasa cara mereka merawat anaknya itu lebih bisa gitu dibandingkan guru-guru di sekolah gitu. Gimana sih Kak cara menyadarkan orang tua yang seperti itu? Susah sih itu. Apalagi ibaratnya itu di Purworejo kan ya, desa kan ya. Iya, desa. Nah, kan rata-rata orang-orang tua di situ kan masih awam ya, maksudnya belum terlalu paham anaknya, kondisi anaknya tuh seperti apa gitu. Jadi ya mereka dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau menyadarkan mereka ya agak susah sih, effortnya besar sih, dan butuh waktu lama juga. Orang ibaratnya orang tua yang misal di Jogja nih dengan punya anak dengan kebutuhan khusus aja, yang masih denial aja susah loh buat kita menyadarkan kayak mama papa anaknya tuh begini loh kondisinya, jadi butuh penanganan yang seperti ini. Itu aja masih susah, ibaratnya di kota yang
secara ilmu pengetahuannya pun udah luas ya, maju gitu sih. Tapi emang kayak kita emang butuh pelan-pelan dan secara konsistensi kayak kita bantu menyadarkan. Gimana sih cara kita berkomunikasi sama orang disabilitas tunawicara? Jadi ceritanya gini, di suatu sore yang indah gitu, yang sunset dari langit gitu, oranye gitu, cantik. Aku turun di stasiun Tugu dengan lagu Terbawalah. Enggak gitu. Habis itu aku kan naik Gojek. Aku naik Gojek. Kering-kering, oke, Gojek, terus aku naik. Ternyata masnya itu tunawicara dan nggak bisa dengar, tunarungu dan tunawicara. Jadi aku naik, aku sebenarnya aku paham apa yang dia omongin karena dia cukup jelas melafalkannya kayak mau. Nah kayak gitu kan aku paham memang. Tapi pas di motor, jadi aku naik motor kan di belakang ya. Kalau ciri khasnya orang Jogja itu kalau misal kita dibonceng atau kita lagi naik motor, kita udah ngesen kiri tapi tangan kita gini-gini, ya kan? Nah, di tengah jalan yang sangat macet dan ramai, aku kan itu kan mau belok posisinya, terus aku gini-gini, masnya berhenti. Terus aku gimana ya? Terus masnya berhenti kan di tengah jalan, terus mas jalan gitu, terus jalan, terus masnya minggir, mau di sini gitu intinya, tapi ngomongnya agak susah yuk. Enggak mas, enggak gitu. Terus lanjut lagi, di situ aku merasa menjadi manusia yang gagal di dunia ini karena aku nggak bisa berkomunikasi. Belajar bahasa isyarat. Oh, susah apa sih Kak belajar bahasa isyarat itu? Aku juga belum belajar lagi. Tapi gimana ya? Soalnya kan kita dibonceng di belakang, terus bahasa isyaratnya harusnya emang diem aja tangannya. Iya sih, ya, itu kan mungkin pikirnya dia itu isyarat. Iya, isyarat kiri gitu ya. Iya, nanti kita belajar bahasa isyarat aja ya. Iya, seru kok kayaknya. Oke, ayo, gimana tuh adanya? Itu harus pelatihan ke yang emang ininya si expertnya sih. Ya? Saya kan takutnya salah ini ya penggunaannya. Ya sih emang harus belajarnya langsung ke expert ya. Soalnya tuh kalau di sekolahku tuh inklusinya bukan yang disabilitas, lebih ke yang non fisik sih. Jadi ada sih beberapa siswa yang emang kayak disabilitas tunarungu dan sebagainya, cuman itu sedikit banget. Jadi emang kita belum yang terjun banget nih ke misal pakai bahasa isyarat ya gitu. Oh iya paham. Jadi Kak, untuk menjaga energi ini ketika menjadi guru kan harus sabar tuh. Pernah nggak di satu momen kayak aduh udah nggak bisa banget nih, udah nggak bisa sabar, itu gimana caranya? Balik lagi ke motivasinya kita jadi guru apa? Karena kan aku pikir jadi guru inklusi itu kita bantu perkembangan anak yang emang punya keistimewaan dan keunikan sendiri gitu. Jadi balik lagi kita ingat lagi motivasinya apa. Nanti dari situ ya bakal restock lagi tuh sabarnya. Gitu sih. Tapi kadang sih aku kalau capek gitu ya udah nangis aja gitu. Nangisnya di kos lah, nggak masuk di depan anaknya. Oh iya. Iya di kos kayak udah kayak langsung capek aja, kayak udah nangis biar lega gitu. Nah hanya bisa sampai kosan itu gimana Kak? Maksudnya kadang ada loh emosi yang aduh pengen banget ngamuk sekarang gitu, tapi terus kadang yang keluar jadi emosi negatif kayak teriak atau apa, itu gimana sih Kak cara nahannya, kayak udah aduh nggak bisa banget? Kalau emang nggak ketahan banget ya udah masuk kamar mandi lah tuh, nangis di situ. Jangan sampailah kita maksudnya kayak nangis di depan anak misalkan, atau berbicara kotor di depan anak itu no sih. Ya gimana pun jauh lah, kita cari space yang emang jauh dari anak-anak kalau bisa. Nggak ditemui anak-anak sama sekali ya. Jangan sampai di depan anak intinya. Karena anak-anak itu mudah meniru ya. Yes, betul. Tapi apa mungkin fokus itu mempengaruhi? Apa? Jadi kadang itu ketika aku tuh otakku tuh terlalu banyak yang dipikirin. Kayak misal aku A, B, C, D.
Habis itu aku harus ngomong jadi kayak bingung. Bisa jadi. Jadi yang keluar gitu ya. Kayak tadi aku mau ngomong autis, tapi dalam otakku ada ateis, ada logo agama-agama gitu loh. Normal nggak sih punya visual? Maksudnya kalau aku pribadi ya, dalam otakku tuh selalu ada kayak ada visual. Kayak misal aku lagi ngomong ini, aku tuh kadang misal aku lagi ngomong makanan ini, aku membayangkan masaknya. Terus misal ada kata apa, aku kebayang apa gitu. Terus suka ada musik yang muter di kepalaku, terus tiba-tiba nyanyi. Itu normal nggak? Cek psikolog aja kali ya. Takut. Ya normal sih. Tapi kamu merasakan kayak gitu juga? Enggak sih. Kok enggak sih? Kok aku jadi takut? Enggak normal sih. Kan orang beda-beda ya. Iya, beda-beda cuy. Beda-beda. Jangan self. Mungkin kamu orangnya emang visual banget. Oh iya mungkin. Sistem belajarmu gimana? Visual, auditori atau apa? Aku belajar Udah lama nggak belajar ya? Sistem SKS. Oh. Apa itu jadinya? Apa sih? Visual, auditori apa? Kinestetik? Kayaknya aku lebih ke auditori malah. Oh gitu. Auditori. Kayak misal dijelasin apa gitu, aku lebih nangkep apa yang dia omongin. Auditori Gitu. berarti. Tapi kalau yang tadi kamu bilang selama tidak mengganggu aktivitas dan keseharianmu sih oke sih. Yeah. Kecuali kalau itu udah mengganggu ya, itu kamu harus ke psikolog sih. Jujur bikin seru sih karena jadi harinya tuh berwarna gitu Iya, loh. nggak apa-apa. Itu Kayak- emang cara otak kamu bekerja. Iya. Iya. Seru juga ya otaknya. Mm-mm. Kita lanjut lagi. Apa sih pesan buat orang tua yang punya anak autis? Nah, ABK ini ada pesan nggak buat mereka? Atau kata-kata hangat untuk mereka? Sebenarnya anak ABK itu mereka ini sih harus bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang lain gitu. Karena mereka tuh sebenarnya punya kelebihan kok, dibalik kekurangan-kekurangannya itu mereka punya kelebihan yang bisa dikembangkan, potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu. Jadi kita sebagai orang tua pun seharusnya bisa support gitu. Jangan terlalu, maksudnya nggak terlalu kayak denial gitu loh. Anakku beda dari yang lain gini-gini gitu. Tapi harusnya kita bisa jadi wadah buat anaknya itu lebih berkembang, mengembangkan potensinya, bakat-bakatnya gitu. Karena kalau anak ABK potensinya dikembangkan itu, dia bisa jadi sama kok sama anak yang lain gitu. Jadi jangan melihat dari kekurangannya, tapi kita lihat dari kelebihannya, kembangin potensinya gitu. Tapi nggak apa sih kalau misalkan emang orang tua tuh masih denial, itu wajar ya. Karena namanya manusia kan, kayak mungkin kadang tuh orang-orang tua tuh yang denial tuh menyalahkan dirinya sendiri kan. Iya. Kenapa kok anaknya bisa kayak gini gitu. Kayaknya ini salahku. Emang itu bisa disebabkan orang tua juga? Ya itu kan salah satu bisa genetik. Oh iya, genetik. Atau mungkin misal pas masa hamilnya mengonsumsi obat-obatan atau apa. Terus atau gitu. kena maksudnya inian faktor kimia atau apa kan bisa. Oh. Tapi itu bukan faktor besar ya. Itu faktor pengiringnya aja yang bisa menjadi salah satu pemicu. Sebenarnya di usia berapa sih kita harus mulai menyiapkan anak biar mencegah adanya mencegah dia mengalami itu? Soalnya ya kalau bisa sih dari awal, misal masa kehamilan ya kita jaga gitu. Karena anak kayak gitu pun dari lahir pun belum bisa terdeteksi. Oh, mulai Ya, terdeteksi? ya nanti kalau misalkan dia di fase-fase perkembangannya kok ternyata beda dari yang lain gitu, itu baru kalau misal dirasa ada yang aneh, baru kita bawa ke profesional buat dicek kira-kira apa dia kenapa gitu. Bahkan banyak kok anak-anak misal yang ASD, ADHD gitu tuh baru terdeteksi itu kayak baru umur 3 tahun 4 tahun gitu, karena emang baru kelihatan perilakunya
gitu. Kalau secara fisik dan sebagainya kan emang sama kayak anak lain, tidak ada perbedaan lah. Jadi cuma lebih ke perilakunya. Perilakunya. Kalau ini Kak, kalau misal bipolar gitu, tuh gimana sih Kak? Kok banyak kayaknya artis gitu atau orang yang udah dewasa gitu malah banyak yang kena di bipolar. Bipolar itu kan gangguan mental ya. Dia kayak depresi, terus banyaklah gangguan-gangguan lainnya. Gitu. Kalau bipolar itu gangguan mood, gangguan perasaan. Jadi kalau misalkan dia lagi happy banget. Kalau dia lagi sedih, sedihnya tuh sedih banget. Benar-benar ada di fase yang terendah dia gitu. Terendah. Yes, itu ada terapinya juga nih orang bipolar. Tetap nanti konsumsi obat juga biasanya dari psikiater. Sebenarnya berarti kalau konsumsi obat itu dia merangsang hormon ya? Ya biar lebih stabil aja moodnya, Lebih stabil. perasaannya gitu. Tapi waktu itu tuh aku nemu kayak katanya itu vitamin untuk menjaga kesehatan mental, kayak botolan kayak gini, menguatkan fokus gitu-gitu obatnya, klaimnya kayak gitu. Itu beneran ada nggak? Enggak sih kayaknya. Nggak ada ya? Kayak lebih baik jangan nggak sih? Maksudnya kalau misal emang buat menjaga kesehatan mental ya pakai yang alami-alami aja. Kayak ya healing atau ngapain, atau yang buat happy gitu kan. Healing. Daripada konsumsi obat kimia kayak gitu kayak nggak jelas kan. Takutnya malah memicu penyakit lain. Nah, mendingan daki gunung. P-info daki gunung. Terus? Tapi ya nggak berangkat. Belum ada waktu ya. Ya besok ya. Iya. Kita agendakan. Selanjutnya Tika, satu kalimat atau satu pesan untuk para pendidik di luar sana terkait dengan inklusif ini. Inklusif. Jadi pendidikan inklusi itu kan bukan berarti kita membuat anak inklusi menjadi sama dengan anak lain, tapi kita kembangkan potensinya, kita kembangkan bakatnya biar lebih setara nih sama anak-anak yang lain gitu. Karena mereka pun punya hak yang sama di bidang pendidikan, kan? Iya betul. Gitu sih. Terus aku juga pernah dengar kata-kata orang zaman dulu, kalau misalkan manusia itu kan ada katup-katupnya, dan orang yang punya kekurangan di salah satu katup pasti katup lainnya tuh lebih menonjol kayak gitu. Iya betul. Jadi ya walaupun ABK itu memang ada kekurangan di setiap aspek perkembangannya, tapi dia juga punya kelebihan di sisi lainnya gitu. Jadi ya itu, kita sebagai guru inklusi pun membuat gimana caranya biar kita tuh lebih ke mengembangkan potensinya. Kita nggak perlu kok yang muluk-muluk bikin mereka terlihat sama kayak anak lain, cuman gimana caranya mereka bisa berkembang sesuai dengan tahapannya, terus bisa mendapatkan pendidikan yang sama, yang setara gitu. Misal kita udah punya anak, terus kita nggak tahu nih anaknya ini tuh sebenarnya normal atau enggak. Tapi kan dari perilaku sehari-harinya kelihatan. Biasanya kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus itu emang kelihatan, dari perilaku pun udah terlihat beda gitu. Misal diajak buat main sama teman, ternyata dia nggak mau bergabung, dia punya dunia sendiri. Oh, berarti anaknya ada masalah nih gitu. Jadi harus cek gitu. Jadi kita bisa kok lihat dia ibaratnya normal atau punya special needs gitu. Dilihat dari perilakunya, tingkah lakunya gitu kan kelihatan gitu. Jadi dari perilaku itu kalau emang sekiranya ada yang tidak sesuai dengan perkembangan, barulah kita cek ke psikolog atau ke dokter anak. Berarti kita harus lebih peka sama anak kita. Nanti kalau misalkan ada indikasi, kita bisa ke psikolog anak. Betul. Sebenarnya ke psikolog anak itu gampang nggak sih Kak? Atau gratis nggak? Atau berbayar? Oh berbayar. Itu di mana Kak dapat infonya? Kalau psikolog ya, psikolog kan bisa ada di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di biro itu juga ada. Gitu. Banyak kok sekarang yang udah
buka jasa-jasa ini psikolog buat assessment atau apa atau diagnosis. Itu mudah kok aksesnya sekarang, di rumah sakit pun sekarang udah banyak. Oh, di rumah, kayaknya semua rumah sakit pasti ada. Pasti ada psikolog sih harusnya. Pasti ada. Tapi itu rumah sakit yang besar ya, kalau puskesmas gitu belum ada sih kayaknya. Belum ada ya kalau puskesmas. Mungkin ada beberapa sih puskesmas yang ada, cuman kan nggak seintens kali ya. Nggak Kurang se-intens. Kayak lebih spesialis gitu kali ya. Kalau ini. Mungkin psikolog umum kalau di puskesmas kali biasanya. Emang biasanya itu kapan sih Kak kita hanya butuh psikolog dan kapan kita butuhnya psikiater? Psikolog sama psikiater tuh beda ya. Kalau psikolog itu kan dari lulusan psikologi nih. Kalau psikiater itu dia dari lulusan kedokteran yang nanti ambil spesialis kejiwaan. Gitu. Kalau psikolog itu nanti cuma sebatas diagnosis konsul. Jadi konsul aja gitu, kayak tidak sampai memberikan obat. Nah, kalau psikiater itu kalau misalkan dapat rujukan nih dari psikolog, ternyata dari konsul-konsul kayak gitu tuh kurang efektif. Dia ternyata udah separah itu dan perlu obat, misal buat penenang dan sebagainya, nanti dirujuk ke psikiater. Gitu. Jadi psikiater nanti yang berwenang untuk memberikan resep obat. Karena emang backgroundnya kan kedokteran ya. Berarti memang jalurnya tetap harus ke psikolog dulu, nanti kalau emang butuh pasti dirujuk ke psikiater kayak gitu ya. Anak biasa berinteraksi dengan ABK, apakah itu akan mempengaruhi fungsi? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Sama sekali enggak. Malah itu bagus loh buat stimulus anak ABK-nya. Jadi buat melatih sosialnya juga kan. Cuman emang kadang-kadang anak kan kayak mikirnya, kamu nggak bisa diajak komunikasi nih gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Rifda sudah mampir di podcastku kali ini. Semoga kedepannya sekolah inklusi itu lebih luas di Indonesia. Amin. Banyak sekolah-sekolah yang bisa ready untuk menerima ABK calon pemimpin masa depan kita ini. Amin. Terima kasih. Iya, sama-sama.